Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Muhammad Reika. Ya, untuk detailnya saya akan taruh di deskripsi nama NPM dan dari mana saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sederhana dengan CRUD, create, read, update, dan delete menggunakan satu table dalam penyimpanan datanya. Oke, di sini saya menggunakan SQL atau XMPP dengan SQL sebagai database dari aplikasi yang saya gunakan. Di sini saya sudah menyalakannya juga. Di sini juga saya sudah membuat pengaturan dalam penyimpanan database-nya. Ada ID, nama, jenis, dan rate. Oke, kita akan langsung ke dalam coding ini saja kalau begitu. Pertama-tama kita harus menambahkan connector atau libraries connector untuk menyambungkan antara SQL atau database dengan Java. Oke. Dan ini seperti saya ada desain. Pertama kita lihat desainnya dulu. Oke, loading. Oh, iya. Jadi pertama-tama saya membuatnya tampilan UI-nya seperti ini. Ada kode untuk menambahkan kodenya, ada nama item untuk menambahkan nama itemnya, ada jenis untuk menambahkan jenis item apa ini. Saya menggunakan combo box di sini, lalu ada rate dalam jenis file di sini. Maaf, dalam jenis text file. Lalu ada fungsi cari di sini, ada tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Lalu ada tampilan untuk menampilkan dalam tabel apa saja yang saya simpan di sini. Untuk pertama-tama yang saya buat adalah koneksi atau table kelas koneksi untuk menyambungkan antara Java dan juga database-nya. Pertama-tama saya menggunakan import dulu dari Java SQL Connector, Connection, Driver Manager, dan SQL Exception dari library connection database ke dalam Java. Di sini saya menggunakan konektor Java NetBeans 8.3 dan saya juga karena saya menggunakan NetBeans 8.2 di sini. Lalu untuk class connecting sendiri, saya membuatnya seperti ini dengan connection untuk variabel MySQL Connect, dan untuk public static connection ID throws-nya untuk exception-nya saya menggunakan public. Dan ketika connection ini bersifatnya true, maka dia akan menuju ke sini, alamat database saya di SQL dengan localhost saya sendiri dengan port 3306 untuk database item game. Untuk nama usernya root, dan untuk paste-nya saya tidak menggunakan password. Bisa lihat di sini. Untuk koneksinya saya jabarkan seperti ini. Lalu ketika tidak terkoneksi, maka akan ada dialog yang muncul, koneksi database gagal. Untuk selanjutnya dalam source Java-nya sendiri, oke, di sini saya menggunakan import SQL untuk alamat dan swing table untuk alamatnya juga, untuk menampilkannya juga. Pertama-tama saya membuat tampilan data untuk menampilkan data dengan default dari tabel ID, nama, jenis, dan rate di dalam tabel sebelumnya di dalam GUI. Lalu untuk menampilkan dari database, saya menggunakan connection dengan count, nama project stgame, lalu koneksi, dan throw tadi, koneksi DB throw, database throw, exception untuk bisa diambil datanya. Untuk dalam SQL-nya sendiri saya menggunakan program select from item, yaitu select from data item untuk menampilkan data dalam table item di dalam database item game. Lalu untuk sejauh ini hanya seperti ini saja dalamnya. Seperti preference statement hanya untuk memanggil, dan juga result hanya untuk memastikan
untuk membuat objek-objek baru yang ada di sana untuk ditampilkan ke dalam sini, ke dalam table. Kita menggunakan ID, nama, jenis, dan rate di dalam show table-nya. Untuk catch-nya sendiri sederhana saja. Set modelnya sendiri dengan variabel JTable, variabel table ini. Lalu untuk selanjutnya kita cek dulu, kita coba buka. Nah, ada button atau ketika kita ingin clear dalam ingin menambahkan, misalkan kita malas satu-satu untuk dihapus, maka kita ada tombol batal untuk mereset semuanya, bukan mereset tetapi simply mereset apa yang akan kita tambahkan. Lalu ada edit, tombol edit. Di dalam tombol edit ini saya ketika kita akan mengedit, kita mengconnect dulu ke dalam database dengan alur seperti tadi di dalam koneksi. Lalu ada perintah update item, set nama, update dalam table item dalam database dengan set nama item, jenis, dan rate ketika ID-nya sudah kita tentukan. Untuk pengisian seperti biasa, pengisian di dalam file teksnya seperti apa akan diupdate langsung di dalam database. Untuk show data berhasil dan show ketika data tidak gagal untuk memastikan. Selanjutnya ada di dalam tombol simpan. Di sini saya menggunakan create dulu, insert dalam value-nya. Ada ID untuk integer, dan untuk nama, jenis, dan rate saya menggunakan varchar, var karakter. Makanya di sini kita menggunakan adanya tanda karakter untuk dalam database. Lalu connection seperti biasa, dan juga beberapa pemberitahuan berhasil atau gagal, dan tampilan data untuk memastikan apakah sudah ada atau tidak. Lalu selanjutnya ada hapus, tombol hapus. Di sini alurnya hanya mengkonekkan lagi ke dalam database, lalu mendelete sesuai ID yang kita masukkan atau ID yang ingin kita hapus, dan juga ada pemberitahuan berhasil dan tidak. Selanjutnya ada tombol search. Di sini yang paling penting, pertama kita mencari dulu dalam database, mengkonekkan dulu ke dalam database. Kita mencarinya bisa sesuai ID atau nama dari item atau dalam data tabel yang sudah kita masukkan. Lalu dia akan menampilkan keseluruhan dari ID, nama, jenis, dan rate. Ketika data ditemukan, dia akan memberitahu kita bisa mengedit atau menghapusnya. Seperti itu. Langsung saja kita run. Nah, seperti ini penjelasannya. Misalkan kita menggunakan ID nomor kode 1 untuk primary key-nya, untuk namanya breaker, untuk jenisnya melee dan rate-nya epic misalkan. Kita simpan. Nah, simpan berhasil dan langsung ditampilkan seperti ini. Ini juga sudah ada yang tadi saya pasang berupa X. Misalkan kita ingin mengedit. Nah, untuk mengedit ini kita harus mencari dulu, bisa berdasarkan nama ataupun ID-nya. Kita coba berdasarkan nama. X di sini. Kita cari dulu. Nah, X ditemukan. Ketika sudah dicari, maka kita bisa mengeditnya. Misalkan namanya kita ganti jadi row, jangan arrow lah, kita ganti jadi sword. Untuk rate-nya kita ubah jadi legendary. Nah, kita edit. Nah, berhasil diubah. Nah, untuk hapus sendiri, kalau tadi kita searching berdasarkan nama, kita ID. Sebenarnya berdasarkan nama bisa, cuma kita contohkan berdasarkan ID. Oh ya, come on. Kita cari. Nah, sudah ditemukan. Lalu kita hapus.
Ya, sudah hilang seperti itu. Untuk batal sendiri, misalnya kita ingin mengisinya dan misalkan ini kita ingin ganti F misalkan. Nah, kita daripada manual hapus satu, mending kita clear sekalian untuk tombol batal. Mungkin seperti itu saja. Kalau untuk contoh gagalnya, mungkin kita akan cari seperti ini. Ini nggak ditemukan. Untuk contoh gagalnya, misalkan kita simpan. Oh ya, misalkan kita matiin dulu SQL-nya. Waduh, nah misal kita ingin menyimpan properti satu, namanya misal tooling, untuk proyeknya misal kita common, karena sudah dimatikan, nah ya akan ada tanda peringatan gagal menyambungkan ke server. Seperti itu. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan tentang apa yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.